Setelah berjalan dengan perlahan selama hampir 8 jam, akhirnya Piso Jalak memutuskan untuk berhenti beristirahat. Ia segera duduk dan melakukan tafakur semadi sesaat agar kondisi tubuhnya bisa lebih sedikit segar. Piso Jalak mulai memejamkan matanya seraya mengatur jalan pernafasannya. Zikir menjadi irama yang indah dalam mengiringi perputaran udara yang masuk dan keluar dari hidung dan mulutnya. Entah sudah berapa lamanya ia bersemadi sampai akhirnya ia tersadar bahwa ia harus segera melihat kondisi Zokini dan juga Nyimas Vityavana. Hei, kenapa aku sampai terlena dalam kenikmatan tafakur semadi? Aku harus segera menuju rumah Pak Maheri. Aku harus tahu bagaimana kondisi adik Nyimas Vityavana dan Zokini, ucapnya dalam hati. Dengan cepat ia membuka matanya dan langsung berdiri. Piso Jalak mulai merasakan sebuah keanehan. Apa yang ia lakukan ternyata sama persis dengan apa yang ia lakukan pertama kali memasuki hutan ilusi. Dengan seksama ia mulai memeriksa kedua tangannya yang tak terluka sama sekali. Bahkan bajunya pun tidak ada robekan di sana-sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Namun dengan cepat ia segera membuang pikirannya itu. Karena yang ia tahu, ia harus segera kembali ke desa Vitaratra dan melihat kondisi orang-orang yang mulai ia sayangi. Beberapa langkah Piso Jalak berjalan, pikirannya kembali menangkap suatu keganjilan. Matanya tidak melihat adanya jalanan setapak menuju batas desa Vitaratra. Piso Jalak mulai merasakan ragu, aku tidak mungkin salah arah, apalagi saat ini suasana di sini terlihat mulai agak terang. Namun memang aku akui, waktu ini sangat mirip seperti saat aku pertama kali datang ke desa Vitaratra. Pikirnya kembali. Piso Jalak terus saja menemukan banyak keanehan. Karena seharusnya ia sudah berjumpa dengan jalan tanah desa, akan tetapi suasananya yang ia lihat benar-benar masih berupa hutan belantara. Piso Jalak akhirnya memutuskan untuk segera berlari mempercepat perjalanannya demi menghapus rasa herannya. Ya Allah, benar-benar tidak ada desa di sini. Tetapi seingatku, di depan sanalah rumah Pak Maheri berada. Aku ingat betul saat Pak Maheri menyambutku dan memanggil istrinya. Detak jantung Piso Jalak semakin kencang. Pikirannya benar-benar tak bisa menerima apa yang ia lihat saat itu. Sesampainya di lokasi yang ia yakini adalah tempat di mana rumah keluarga Maheri berada, kening Piso Jalak menjadi terlihat mengkerut. Kenapa tidak ada rumah di sini? Bahkan suasana di sini benar-benar seperti hutan yang belum pernah terjamah oleh manusia, pikirnya. Apakah aku sudah bermimpi? Karena aku merasa bahwa hari ini adalah benar-benar hari pertama aku masuk ke dalam hutan ilusi ini untuk memenuhi ujian dari kakek, desahnya. Seketika matanya terbelalak dan ingat sesuatu, dengan cepat ia segera meraba pinggangnya. Roman wajahnya seketika berubah terlihat lega. Piso Jalak merasakan benar ada suatu benda yang tersimpan di pinggangnya. Lalu dengan cepat ia mengeluarkannya. Sebuah palu dengan kepala besi yang berwarna merah darah terlihat dalam genggaman tangan kirinya. Palu ini nyata, artinya keluarga Pak Maheri serta desa Vitaratra harusnya juga nyata, ucapnya dalam hati. Lalu Piso Jalak menyelipkan kembali palu tersebut di pinggangnya, kemudian ia berjalan menuju ke area yang diperkirakan ruang keluarga rumah Pak Maheri. Mata tajamnya segera melihat di antara rimbunan semak dan belukar, tumbuh 3 batang tanaman bunga yang indah sekali. Sungguh indah 3 tanaman bunga ini, ucapnya dalam hati. Kemudian Piso Jalak mengingat kembali lokasi yang benar-benar ia kenali. Matanya segera melihat satu tanaman bunga lagi yang terlihat sangat anggun, wangi dan indah. Tanaman satu ini tumbuh di sekitar area yang ia yakini adalah kamar Nyimas Vityavana. Kembang hutan ini sangat harum baunya, ucap Piso Jalak sembari jongkok memperhatikannya. Bentuknya pun sangat mempesona. Aku belum pernah melihat kembang seindah ini. Pastilah kembang ini hanya hidup di hutan rimba saja. Biarlah mereka tetap di sini agar terus berkembang. Apabila aku memetiknya, aku takut jenis ini bisa punah nantinya, pikirnya dalam hati. Piso Jalak berjongkok lebih rendah, dengan penuh kelembutan ia mencium kembang tersebut. Saat menghirup udara untuk masuk melalui hidungnya, Piso Jalak merasakan betul bau yang sangat wangi menjalar sampai ke dalam jiwanya. Kemudian ia berdiri dan berteriak, Pak Maheri, Ibu Malemi, Zokini, adik Nyima Asa, di mana kalian Aan? Teriaknya berkali-kali. Maheri, Malemi,
Nyimas, di mana? Di mana kalian? Lama tak ada sahutan, Piso Jalak mulai berjalan meninggalkan area yang sebenarnya ia yakini sebagai rumah keluarga Maheri. Mata tajamnya kembali memperhatikan semua suasana di sekitarnya. Pikirannya pun kembali mengingat lokasi-lokasi di mana rumah-rumah yang pernah ada di desa yang pernah ia singgahi itu. Ya Allah, ternyata semua tempat yang aku ingat sebagai rumah penduduk desa Vitaratra juga ditumbuhi oleh berbagai tanaman bunga di antara belukar dan pepohonan yang besar. Dan anehnya lagi, seingatku jumlah bunga-bunga itu tumbuh sesuai dengan jumlah penghuni rumah di mana saat aku berada di desa yang bernama Vitaratra. Apakah? Piso Jalak tak berani untuk melanjutkan kalimat dalam hatinya. Dengan cepat ia segera berlari kembali menuju ke lokasi di mana ia pertama kali melihat tanaman bunga yang indah. Sesampainya di depan 3 tanaman bunga indah tersebut, Piso Jalak tampak bersimpuh. Apakah kalian ini? Bapak, Ibu dan Zokini? Entah kenapa tiba-tiba Piso Jalak tak bisa untuk menahan tangisnya. Tangannya mulai mencabuti rerumputan yang ada di seputaran 3 tanaman bunga tersebut sampai terlihat bersih. Setelah itu dengan langkah yang sangat perlahan dan diiringi dengan detakan jantung yang berdebar-debar, Piso Jalak mulai bersimpuh di depan tanaman bunga terindah dan sangat harum baunya. Tangannya mulai membersihkan semua rerumputan di sekitar tanaman tersebut, air matanya mulai membasahi wajahnya. Bidadari hati, bidadari hati, bidadari hati. Isaknya tak tertahankan. Piso Jalak mulai membelai tanaman bunga yang sangat harum baunya tersebut dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Piso Jalak pun mulai berkata lirih, "Maukah engkau menikah denganku wahai bunga yang harum, indah lagi mempesona? Maukah engkau menikah denganku? Maukah engkau menikah denganku?" Tangis Piso Jalak pun akhirnya meledak dan semakin keras. Malaikatku, bidadari hati, maukah kau menikah denganku, bunga yang indah dan harum? Sangkan Harak tanpa sadar ikut meneteskan air matanya mendengarkan cerita Piso Jalak di depannya. Entah kenapa ia merasakan benar ada beban kesedihan yang sangat besar pada adik angkatnya itu. Matanya terus memperhatikan dengan penuh kesedihan pada wajah Piso Jalak yang saat itu sedang menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa saat lamanya diam dan hening pada keduanya, Sangkan Harak mulai merasakan bahwa tangis Piso Jalak mereda. Ia pun bertanya, "Selanjutnya apa yang kau lakukan adik Piso Jalak?" Dengan sedikit menahan isak, Piso Jalak menjawab, "Aku bersihkan semua rerumputan yang ada di semua lokasi yang aku yakini itu adalah desa Vitaratra Bang. Semua rerumputan yang tumbuh di sekitar tanaman bunga. Semuanya aku bersihkan." "Bang," ucap Piso Jalak sembari menutup matanya menahan beban kesedihan. "Aku membersihkan semua semak liar itu." Sangkan Harak kembali menahan nafasnya dalam-dalam. "Sebelumnya engkau bercerita tentang asal-usul palu berwarna hijau milik Rala Juntai. Di sana aku tak mendengar adanya penggunaan palu tersebut adikku. Walau aku belum mendengar kisah Lagapunta. Namun sepertinya aku bisa menebak, hanya engkaulah yang menggunakan palu tersebut. Bahkan untuk menghabisi salah satu makhluk ciptaan Allah yang bernama Fahotana si Ratu Siluman Ular," ucapnya. Piso Jalak hanya menjawabnya dengan diam. Isaknya kembali terdengar. Sangkan Harak mulai menerka-nerka dalam hatinya. Pantas saja, aku melihat badik ini memiliki lapisan kuning, merah dan hijau. Artinya sang guru berniat untuk menjaga warna merah agar tetap diapit oleh kuning dan hijau. Lamunannya tampak dalam sekali sembari terus memperhatikan badik yang berada dalam genggamannya. "Itu kau adik kecil, hanya kau dengan palu itu mengakhiri Ratu Iblis Ular, Fahotana." Entah saja, bilah itu terselubung dalam 3 warna. Niat guru, kuning dan hijau harus selalu mengurung merah.